Selamat malam saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 21 Maret tahun 2021. Kita akan mempelajari pelajaran yang terakhir dari kitab Yesaya, dan kita seperti biasa akan mempelajari tentunya pelajaran sekolah sahabat kita yang dari kitab Yesaya, pelajaran yang ke-13. Kita puji Tuhan, Pendeta Muda Tulus sudah memimpin dalam pendahuluan, dan pada malam hari ini kita akan mulaikan dari hari Minggu dengan judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Dan untuk memulaikan hal ini, memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Om Ren Saulia, Om Pendeta Ren Saulia untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Om Ren. Ya, saudara-saudara kita satu dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, Allah yang maha mulia, Tuhan yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Tuhan tolong kami. Ini adalah pekebaran yang berasal dari Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus, begitu juga urapi Pendeta Rantung dengan Roh Kudus. Berkati semua peralatan yang dipersiapkan, tidak akan ada gangguan-gangguan, teristimewa kuasa kegelapan. Kami berdoa untuk semua kami yang sudah hadir, bahkan juga mereka yang ada di rumah mendengarkan melalui live streaming. Biarlah berkat-berkat rohani dari firman Tuhan ini boleh menjadi bahagian kami dan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dengar dan jawab doa kami. Bahkan Tuhan juga sudah mengampuni kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi, kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Om Ren. Sekali lagi selamat bergabung kepada kita semua yang sudah bersama-sama dengan kami dengan Jemaat Fisdak. Saya lihat juga ada dari Jerman, dari keluarga Sinukaban ya, Tante Jamie dan Om yang sudah bergabung bersama-sama, puji Tuhan. Baik saudara sekalian, kita akan langsung saja memasuki pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-13 ini ya. Pertanyaan dengan judul Planet Bumi Lahir Kembali. Planet Bumi lahir kembali. Yesaya 65 ayat 17 katakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tidak akan timbul lagi dalam hati. Kenapa? Karena kita sudah melihat saat ini di dunia bagaimana keadaan dunia kita saat ini. Dan begitu kita masuk ke dalam kerajaan surga, seperti kita sudah ya Rasul Paulus di dalam Alkitab juga, bagi umat Advent kita mengetahui dari tulisan permulaan bagaimana pena inspirasi menuliskan bagaimana pada saat Ellen White dibawa ke surga dan memiliki penglihatan surga, dan begitu mau kembali ke dunia dia bilang, waduh saya nggak mau. Dia mau tetap tinggal berada di dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua, tempat bagi kita. Jadi pada saat kita melihat sesuatu hal yang baru, kita tidak akan pernah mau lagi kembali ke hal-hal yang lama. Kita tidak mau lagi kembali ke hal yang lama. Pelajaran minggu ini tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Mari kita lihat pelajarannya. Baca Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Pemulihan yang bagaimanakah yang dijanjikan Tuhan di sini? Nah, kita lihat ya. Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 katakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh dengan sorak-sorak dan penduduknya penuh dengan kegirangan. Ini pada saat ini tentu saja first aplikasi dituliskan oleh Nabi Yesaya itu akan 150 tahun kemudian baru akan terjadi ya. Pada saat kurang lebih 150 tahun pada saat orang Israel kembali dari pembuangan di Babel. Tetapi sudah dituliskan sebelumnya. Jadi sebelum peristiwa mereka ditawan di Babel, sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi nanti pada saat mereka keluar dari penawanan di Babel. Yerusalem akan penuh sorak-sorak, Alkitab katakan, dan penduduknya penuh dengan kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena bergirang karena umatku.
Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Jadi orang-orang yang berduka ya, pada saat mereka pergi ke penawanan di Babel, begitu banyak anak-anak mereka, orang tua mereka dan keluarga mereka yang harus mati dengan sia-sia, terbunuh ya. Tetapi pada saat mereka kembali, dengan kata lain, yang pertama ya, itu juga akan merupakan gambaran nantinya pada saat kita masuk ke dalam kerajaan Allah ya. Tidak akan ada lagi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Yesaya ini memberikan gambaran tentang umur yang dapat dimengerti oleh orang-orang, yaitu orang-orang akan berumur panjang, dengan kata lain, akan berumur panjang. Orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Tentunya kita tahu ya. Tentunya kita tahu kalau di dalam kerajaan surga tidak ada lagi orang yang akan mati, dengan kata lain ya. Bukan dengan kata lain, tidak ada lagi yang akan mati, kita akan hidup selama-lamanya. Tetapi pada saat ini dituliskan oleh Yesaya dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang di zaman Yesaya, maka itulah gambaran yang mana hebat sekali keadaannya. Hebat sekali keadaannya pada saat Tuhan membebaskan mereka. Ayat 21. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Tidak lagi mereka apa? Pada saat mereka berada dalam penawanan ataupun menjelang ditawan oleh Babylon dan begitu banyak bangsa, satu bangsa Asyur, bangsa Babylon atau sebelumnya Mesir datang, dan mereka harus hasil panen mereka itu harus mereka bayar menjadi upeti kepada bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Tetapi pada saat itu, pada saat pemulihan yang dijanjikan, tidak akan ada lagi tanaman mereka yang akan diambil oleh orang lain, tapi mereka yang akan menikmatinya. Ayat 22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Dengan kata lain, ini kehidupan yang damai. Kehidupan yang penuh damai tanpa rasa takut. Dan seterusnya, firman Tuhan katakan, sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Artinya berada dalam tatap dengan Tuhan itu begitu dekatnya hubungan mereka. Ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Allah, pelajaran sahabat kita katakan, Allah menjanjikan ciptaan baru. Dimulai dengan perkataan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Dan tidak dalam hati. Yesaya 65 ayat 17. Dalam nubuatan yang sangat berkesan ini, Tuhan berjanji untuk menciptakan Yerusalem dengan sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Yesaya 65 ayat 18. Di dalam kota itu tidak akan ada lagi tangisan. Ayat 19. Orang akan hidup lebih dari 100 tahun sebelum mereka meninggal. Ayat 20. Pekerjaan dan anak-anak mereka akan tetap bersama untuk menjadi kebahagiaan dan sukacita mereka. Mereka tidak terpisah. Biasanya pada saat penjajah datang seringkali yang diambil tuh hanya anak-anak ya di Afrika waktu kami masih di Ethiopia. Ada negara di apa ya? Di negara di bukan perbatasan tapi dekat dengan Ethiopia, Kongo ya. Seringkali pada saat mereka menghantam satu tempat atau satu suku yang lain gitu, yang diambil tuh anak-anak. Kenapa? Karena akan dijadikan serdadu untuk apa? Yang menawan anak-anak tersebut. Jadi terpisah anak-anak dengan orang tua. Sangat menyedihkan. Anak-anak bahkan dipaksa untuk membunuh orang tua mereka sendiri. Ya, dan itu yang sering terjadi ya. Jadi pekerjaan anak-anak mereka akan tetap bersama mereka untuk menjadi kebahagiaan dan sukacita mereka. Allah akan menjawab mereka bahkan sebelum mereka berseru memanggil. Ayat 24. Meskipun sangat indah. Pelajaran sahabat kita katakan meskipun sangat indah. Mengapakah janji ini bukan merupakan gambaran pemulihan akhir?
atau puncak pengharapan bagi kita yang hidup di zaman akhir. Kenapa? Kenapa ini bukan merupakan satu pengharapan yang merupakan pemulihan yang paling akhir? Yaitu mungkin seperti pertama saya sudah katakan tadi, first application, aplikasi pertama itu adalah gambaran apa ya? Orang-orang Israel yang keluar kembali dari tanah penawanan di Babylon ya. Jadi mari kita kembali pelajaran sahabat kita. Meskipun kita memiliki gambaran ketenangan abadi di tanah perjanjian, meskipun penduduknya hidup lebih lama, tetapi mereka tetap dalam ayat-ayat kita sudah baca tadi, tetap apa? Mereka tetap mengalami kematian. Mereka tetap mati, walaupun itu nanti di atas 100 tahun ya. Nah, di manakah? Pertanyaan bagi kita ya dari pelajaran sahabat ini. Di manakah perubahan radikal dari alam yang kita harapkan dengan diciptakannya langit yang baru dan bumi yang baru? Ya, jadi supaya kita lihat ada radikal antara pemulihan orang dari Yerusalem, dari penawanan di Babel, dan juga dari penawanan dosa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Apa kira-kira perubahan radikal yang harus terjadi yang dapat kita lihat juga merupakan aplikasi kedua dan bagi kita saat itu, itulah aplikasi utama bagi kita saat ini. Apa kira-kira perubahan radikalnya ya? Yaitu ayat selanjutnya. Ya, Yesaya 65 ayat 25. Ayat selanjutnya katakan apa? Inilah kita bisa lihat bahwa aplikasi daripada Yesaya 65 bukan hanya untuk orang-orang yang akan keluar dari Babel, tapi bagi kita yang akan keluar dari dosa. Kita dapat melihat juga hal yang sama dan lebih daripada apa yang digambarkan tadi. Yang di dalam ayat-ayat sebelum ayat 25. Ayat 25 itulah kita bisa melihat perubahan radikal. Yang mungkin tidak akan pernah terjadi nanti waktu di zaman mereka keluar dari Babylon sekalipun. Ya. Tapi yang akan terjadi hanya nanti pada saat dosa ini hilang dari alam semesta ini. Ayat selanjutnya, ayat 25, menyatakan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lumpur dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Itu dia poinnya. Firman Tuhan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Wah, itulah pengharapan kita. Kita melihat begitu banyak kejahatan. Kita di Amerika Serikat, ya khususnya orang-orang Asian Amerika ya, kita istri saya saja katakan, wah Pak, mungkin kita harus hati-hati kalau kita mau pergi ke New York ya. Mungkin tunggulah sampai banyak turis dari seluruh mancanegara datang baru kita bisa apa? Keluar mungkin dengan bebas. Karena apa, Bu? Karena Los Angeles, New York dan Atlanta baru-baru ini. Orang tanpa ada salah Selamat tiba-tiba ada malam, seperti saudara sekalian. di California, orang tua tiba-tiba didorong sampai kemudian mati. Ada yang dan mereka sasarannya adalah orang-orang tua. Di New York beberapa waktu yang lalu ada ibu-ibu umur 70-an dipukul oleh seseorang. Ya, jadi kita melihat bagaimana perlakuan jahat dan buruk itu begitu hebat terjadi di dunia. Saya percaya di mana saja tentunya. Makanya kita rindu untuk satu tempat di mana perlakuan jahat dan busuk ini tidak akan ada lagi. Berikutnya, binatang pemangsa. Pelajaran sahabat kita katakan, binatang pemangsa seperti singa akan menjadi vegetarian sehingga membutuhkan lebih. Jadi singa itu tidak harus mengikuti kelas memasak masakan vegetarian. Kenapa? Bukan karena dia diajar, tapi bukan secara nature, bukannya nurture. Kalau nurture mungkin singa diajar untuk masuk kelas memasak masakan vegetarian ya, tetapi secara nature berubah singa tersebut. Dia tidak akan lagi makan daging atau carnivorous. Dia akan menjadi apa? Vegetarian dengan kata lain secara nature, secara alamiah. Itu membutuhkan penciptaan kembali untuk memulihkan dunia ini kepada kondisi yang ideal, sama seperti kondisi sebelum dosa masuk dan memperkenalkan kematian di Taman Eden. Di sini dalam Yesaya 65, Allah menghadirkan ciptaan langit yang baru dan bumi yang baru sebagai sebuah proses, suatu seri langkah-langkah yang dimulai dari penciptaan kembali Yerusalem. Jadi kalau kita mau melihat kepastian daripada kedatangan Yesus dan apa yang akan terjadi dari kedatangan Yesus nantinya, apa yang akan terjadi di dunia baru, maka kita bisa melihat bagaimana hal-hal yang indah itu telah terjadi juga pada saat orang Israel keluar dari penawanan di Babylon ya. Dimulaikan dari apa? Langkah dari penciptaan kembali Yerusalem. Dan bandingkanlah Yesaya 11 di mana Mesias akan membawa keadilan. Ya. Poinnya di sini juga yang penting adalah membawa keadilan. Seringkali dalam dunia ini kita tidak mendapatkan keadilan yang diharapkan ya.
kita menderita oleh sebab mungkin ada mafia pengadilan seperti yang kita sering dengar di Indonesia ya. Kita tidak mendapatkan keadilan oleh sebab kita kalah bayar mungkin. Kita kalah dalam hal ini dan itu. Ada orang yang berbuat semena-mena dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu akan ada keadilan. Kemudian pada akhirnya akan ada damai di seluruh gunung kudus, kepunyaan Allah. Gambaran yang digunakan dalam Yesaya ini mirip dengan yang terdapat dalam Yesaya 65. Serigala akan tinggal bersama-sama dengan domba. Anak lembu, anak dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Yesaya 11 ayat 6-7 katakan juga demikian. Meskipun gunung kudus Allah akan dimulai dengan gunung Sion di Yerusalem. Dimulaikan di Yerusalem. Apa yang akan terjadi nantinya, ya? Itu hanyalah pendahulu. Merupakan sebuah simbol permulaan dari apa yang Allah telah dijanjikan untuk dilakukan pada akhirnya secara sempurna di dunia baru bersama dengan umat tebusannya. Seandainya, pelajaran kita tanyakan kepada kita, seandainya gantinya hidup selama 60, 70, 90 tahun dan 100 tahun, manusia akan hidup selama 1 juta tahun atau lebih. Mengapakah masalah yang mendasar dari manusia itu belum diselesaikan? Seperti pelajaran tadi kan katakan, wah orang akan hidup 100 tahun yang kata lain. Kenapa itu belum menyelesaikan masalah? Kenapa itu belum menyelesaikan masalah? Kalaupun kita hidup sampai 1 juta tahun di dalam dunia ini, kenapa itu belum memberikan satu apa? Penyelesaian terhadap masalah. Mengapakah kehidupan kekal menjadi satu-satunya jawaban kepada kebutuhan manusia yang terutama? Untuk mendapatkan kehidupan kekal itu ada satu syaratnya, saudara-saudara. Dan itulah kita akan coba jawab ya. Kenapa kehidupan kita biarpun kita memiliki 1 juta tahun umur saya itu kalaupun Yesus belum datang ya sampai 1 juta tahun ke depan dan saya tetap hidup 1 juta tahun. Kenapa itu belum menyelesaikan masalah? Kenapa? Oleh sebab masalah kegelapan, masalah dosa itu belum hilang. Ya, belum hilang. Kita hanya akan dapat hidup kekal kalau masalah terang, masalah kegelapan, masalah dosa itu hilang. Kalau saya harus hidup 1 juta tahun dan dosa masih ada dan dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun saya harus tetap apa? Mengalami penderitaan, sakit hati, tangisan-tangisan oleh sebab masih adanya dosa yang saya buat atau yang saya alami, maka 1 juta tahun itu menjadi penderitaan buat saya. Ya kan? Kita banyak orang saat ini yang berkata, Tuhan lebih baik saya mati. Loh kenapa? Oleh sebab penderitaan yang saya alami itu begitu hebat. Penderitaan saya saat ini begitu hebat. Ya. Orang yang bertindak dengan semena-mena terhadap saya begitu hebat. Saya ingin berakhir ya kehidupan yang penuh dengan dosa ini. Dan itulah sebabnya kita tidak akan memiliki satu kehidupan yang sempurna untuk selama-lamanya kalau masih ada kegelapan atau dosa. Dan Allah tahu ini dia. Allah tahu sehingga kita bisa melihat bagaimana dari pelajaran Kejadian ayat 1 kita sudah ada melihat bagaimana pemisah antara kegelapan dan terang itu. Coba ini saya sudah sering ulang-ulangi bahkan pelajaran hari Sabat lalu ya. Saya selalu senang sekali untuk melihat Minggu Penciptaan ya. Adanya kolom pertama, adanya kolom kedua. Kita lihat kolom pertama itu berhubungan dengan kolom kedua. Ya Anda bisa lihat ini di kolom yang pertama ini ya di kolom pertama ya. Kolom pertama Anda lihat berbeda dengan kolom yang kedua. Di pertama ada terang, yang kedua adalah benda-benda penerang. Yang ayat hari kedua ada air di bawah dan cakrawala di atas. Pada hari kelima ada ikan di air di bawah dan burung-burung di udara untuk memenuhi di cakrawala. Hari ketiga ada tanah dan tumbuhan. Hari kelima tanah dan tumbuhan itu diisi dengan binatang darat dan manusia. Cuman hari Sabat saja tentunya yang berbeda. Tapi saya sudah sering bahas itu dia. Dan saya sudah khotbahkan juga Sabat yang lalu. Tapi coba kita lihat kenapa sampai ada terang dan benda-benda penerang. Kenapa Tuhan suka sekali membahas pertama-tama yang dia ciptakan itu kenapa terang ya. Kalau kita lihat mari kita baca ya. Kejadian 1 ayat 3 sampai 4 katakan apa? Setelah kekacauan ya di dunia. Kejadian 1 ayat 1 tohu wabohu ya dunia belum berbentuk dan kosong kacau lalu malaikat Tuhan ayat 2 katakan malaikat Tuhan melayang-layang di atas air. Ayat ketiga dikatakan apa?
Setelah untuk memulaikan apa? Minggu Penciptaan, berfirmanlah Tuhan, terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari apa? Dipisahkanlah terang itu dari gelap. Jadi hal yang pertama yang Allah ciptakan adalah terang untuk memisahkan terang itu dari apa? Gelap. Dan pada saat benda-benda penerang juga dibuat atau ditentukan diciptakan pada hari keempat, maka kita lihat apa fungsinya ya. Kejadian 1 ayat 14 sampai 18. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk apa? Untuk memisahkan siang dan malam. Untuk memisahkan ayat 18. Untuk memisahkan terang dari apa? Gelap. Jadi Allah yang pisahkan antara terang dan apa? Gelap. Terang tidak bisa apa dengan kata lain, tidak bisa bersatu dengan gelap ya. Tidak bisa bersatu. Allah melihat bahwa terang itu baik. Nah, kenapa Allah pisahkan? Karena Allah tidak ingin ya, Allah tidak ingin ada terang itu yang bercampur aduk dengan kegelapan. Ya, tidak boleh terang itu bercampur aduk. Jadi harus selalu terang itu harus selalu dipisahkan. Nah, ini pelajaran tentunya dapat kita lihat, ambil pelajaran rohaninya. Nah, kegelapan kenapa sampai harus dipisahkan? Karena kegelapan itu menurut ayat-ayat Alkitab itu melambangkan beberapa hal. Yang pertama, kegelapan itu melambangkan apa? Ayub 10 ayat 22. Itu melambangkan penderitaan. Ya, Ayub berkata dalam Ayub 10 ayat 20, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, tohu wabohu, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Itu Ayub dalam perasaannya ya. Dia seakan-akan berada dalam keadaan yang sangat gelap. Ya, sangat gelap. Makanya kalau orang yang sedang menderita, sedang stres, distres, mereka tidak suka ke tempat gelap. Tidak suka ke tempat terang ya. Mereka suka ke tempat gelap karena itulah lambang daripada apa? Lambang dari penderitaan. Kenapa? Kenapa orang-orang yang berduka pada umumnya di dunia ini ya, pada umumnya, pada saat mereka berduka mereka memakai pakaian yang gelap. Ya karena pakaian hitam itu adalah lambang penderitaan. Pakaian hitam itu adalah lambang bahwa saya sedang berduka, saya sedang menderita. Ayub 10 ayat 22. Lalu bukan itu saja. Kegelapan itu juga menurut Alkitab, kegelapan. Ya. Saya sedang berbicara tentang simbol, saya tidak sedang berbicara tentang warna kulit dan lain sebagainya. Tidak, saudara ya. Ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang simbol daripada kegelapan dalam Alkitab. Di dalam Roma 13. Roma 13 ayat 12 sampai 13 sana dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan apa? Kegelapan. Perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata tajam. Oh begitu, bukan ya? Bukan senjata tajam, tetapi senjata terang. Dipisahkanlah perbuatan kegelapan dengan apa? Senjata terang. Ya. Apa itu perbuatan kegelapan? Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Kenapa? Karena pada malam hari itu banyak orang melakukan hal-hal yang tidak sopan. Mungkin ya mencuri pada malam hari, ya. Lalu hal-hal ya artinya yang ya untuk bersembunyi, untuk berhubungan gelap seringkali dilakukan di tempat-tempat gelap, ya itulah ya. Jadi hidup dengan sopan seperti apa? Pada siang hari, bukan seperti orang yang pacaran di Unclub pada malam hari, mungkin begitu kurang lebih ya. Jadi hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Pada saat kita berkelahi, entah di gereja, di rumah tangga, di mana saja, kita melakukan perbuatan menurut Roma 13 ayat 12 dan 13. Pada saat kita iri hati, itu perbuatan apa? Kegelapan. Yang harus ditanggalkan. Kita harus apa? Harus tinggalkan sehingga kita bisa mengenakan perlengkapan senjata terang. Sehingga kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, tidak boleh lagi ada kegelapan. Tidak boleh lagi ada perbuatan-perbuatan kegelapan ini. Karena perbuatan-perbuatan kegelapan ini adalah evil things. Ya, hal-hal yang jahat.
Jadi kalau sampai saya masih mau hidup 1 juta tahun tapi masih berada dalam dunia yang berdosa, masih banyak hal yang tidak sopan, pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, menderita kehidupan saya. Ya, tidak akan baik adanya. Ya, berikutnya, kegelapan juga adalah simbol daripada dosa. Wahyu 21 ayat 25 katakan, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Nah, malam ini apa dalam Wahyu 21 ayat 25, dalam konteks apa ini? Ya, malam tidak akan ada lagi di mana? Di sana. Itu melambangkan dosa. Ya. Di surga nanti akan ada pintu-pintu gerbang, tetapi tidak akan pernah apa? Ditutup. Tidak akan pernah ditutup. Sebab apa? Tidak ada yang perlu ditakuti untuk dicuri. Ya, tidak perlu ada orang yang takut kita mau curi rumah kita kunci rumah, kunci pintu gerbang supaya jangan ada yang masuk untuk mencuri. Tetapi pada saat dosa di tempat tersebut, di tempat yang Allah sudah siapkan, tidak ada lagi, maka itu bagaikan kita bebas. Bebas untuk tidak menutup pintu gerbang lagi. Malam tidak ada di sana. Jadi itulah Allah pisahkan. Allah pisahkan antara terang dan apa? Gelap. Ya, gelap melambangkan dosa, melambangkan penderitaan, perbuatan jahat, melambangkan hal-hal yang menyakiti kita yang ada dalam dunia saat ini oleh sebab dosa. Tapi terang itu menggambarkan apa? Yesus, Yohanes 9 ayat 5. Ya, pada saat aku di dunia, Yesus katakan dalam Yohanes 9 ayat 5, aku adalah terang apa? Aku adalah terang dunia. Ya. Dia terang alam semesta. Dia terang segala sesuatu. Dia adalah terang di alam semesta. Tapi pada saat dia di bumi kan gelap. Tapi pada saat Yesus datang di bumi, dia katakan, I am the light of the world. Kenapa? Karena pada saat dia datang di bumi, dia mau membedakan dirinya dengan Prince of the world, penguasa bumi, yang tidak lain adalah setan, yang tidak lain adalah raja kegelapan. Ya, dia katakan, aku bukan dia. I am the light of the world. Akulah terang dunia. Lalu juga kita tahu bahwa terang itu adalah simbol daripada keselamatan. Tuhan adalah terangku, Mazmur 27 ayat 1. Dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Itulah sebabnya saudara-saudara, kita perlu untuk masuk ke satu tempat, di mana salah satu gambaran dari tempat tersebut tidak ada lagi, bukan hanya tidak ada lagi tangisan, tapi tidak ada maut, bukan lagi tidak ada tangisan, tidak ada maut, tapi juga tidak ada apa? Malam yang gelap. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kuasa-kuasa kegelapan di tempat tersebut. Dan pada saat itulah kita akan bersukacita, bersorak-sorai untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Katakan tidak ada lagi malam. Saya berdoa, kiranya kita semua akan tiba di tempat tersebut, sehingga penyakit-penyakit yang kita alami saat ini, duka cita oleh sebab kematian yang memisahkan dengan orang yang kita kasihi, penyakit-penyakit yang kita alami yang sangat menyakiti kita saat ini, hubungan-hubungan antara orang tua, anak-anak orang tua, suami dan istri, opa dengan cucu-cucu, dan semua yang mungkin dirusakkan oleh dosa saat ini, di sana akan berakhir. Akan berakhir. Kenapa? Oleh sebab di tempat tersebut terang dan gelap tidak akan pernah apa? Bersatu. Dan di tempat tersebut malam tak ada lagi di sana. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, jika ada tambahan ataupun pertanyaan, tentunya saya dapat di Zoom ya. Ada kira-kira tambahan-tambahan sehubungan dengan pelajaran tentang hal-hal yang baru yang dapat kita pelajari pada saat ini. Ya, silakan, mungkin ayah saya, Papi, silakan. Memang yang menjadi pertanyaan, bisa ada yang membawakan pengertian mengenai terang dan gelap. Terang itu kita sudah tahu adalah kebenaran, keselamatan, tapi ada yang menghubungkan bahwa tidak ada matahari lagi. Apakah di kota Allah itu tidak ada matahari lagi?
yang sehingga orang hubungkan bahwa yang dimaksudkan dengan terang itu hanya di dalam kota Yerusalem yang baru, karena Tuhan ada di situ. Tapi kalau keluar dari kota, ada terang, yaitu terang matahari. Ya. Oleh karena kita akan dapat mengetahui perbedaan pagi dan petang untuk dapat berbakti pada setiap hari Sabat adalah mengenai terang matahari yang memberitahukan terang dan gelap itu. Ya, ya. Tetapi pelajaran malam ini sangat jelas bahwa perbedaan terang dan gelap itu adalah dosa dan keselamatan yang Tuhan berikan. Terang adalah keselamatan yang Tuhan berikan, dan gelap adalah dosa itu sendiri. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Thank you. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih tambahannya. Baik, ada lagi saudara sekalian yang lainnya yang dapat memberikan mungkin pertanyaan. Jika saya dapat jawab, saya akan jawab. Jika saya tidak dapat jawab, saya selalu dapat katakan saya tidak atau belum tahu untuk menjawabnya saat ini ya. Saya akan ya, jadi tapi mungkin ada saudara yang lainnya tentunya kalau saya tidak dapat jawab, mungkin ada yang dapat tentunya menjawab. Baik, ada kira-kira ketua Jemaat Fisdak, ada kira-kira? Tidak ada. Baik, mungkin saya kalau tidak ada yang melalui Zoom, saya sekali lagi dari Zoom saya melihat ada saudara-saudari juga yang saya baru kali ini lihat bergabung bersama-sama seperti saya sudah sebutkan tadi. Jadi saya ingin mengucapkan selamat bergabung dengan kami. Baik, jika tidak ada melalui Zoom, ada yang dari live stream, Dek? Oh, I see. Oke. Sorry, live stream kita lagi down, jadi tidak apa-apa. Jadi kita yang ada di Zoom ya. Terima kasih atas kebersamaan kita semua yang di Zoom. Baik, jika tidak ada lagi, kita akan masuk kepada bagian yang kedua ya. Bagian yaitu doa kita bersama saat ini. Tapi sebelumnya jika ada kesaksian-kesaksian akan dibawakan, saya melihat ada Bapak Joni. Jika Bapak Joni ada Yohanes Kawan ya, jika Bapak Yohanes ada kesaksian atau hal-hal yang mau didoakan juga secara khusus, silakan Pak. Di unmute dulu suaranya. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatan. Saya sangat berterima kasih dengan apa yang sudah difirmankan tadi, yang menjelaskan antar gelap dan terang. Di mana kadang-kadang kita masuk pada area itu, area kegelapan, karena perbuatan-perbuatan kita yang sengaja menjauhi Yesus Kristus, Allah kita, nah sehingga kita menderita. Artinya penderitaan tadi digambarkan dengan kegelapan. Oleh sebab itu, apa yang kita rasakan sekarang ini sebagai kegelapan itu, mari kita keluar dari kegelapan karena Yesus sudah datang sebagai terang di dunia ini. Jadi sebagaimana juga saya alami, itu seperti apa yang sudah disampaikan oleh pendeta tadi, bahwa banyak sekali hal-hal yang sudah kita lakukan di dalam akhirnya kita menciptakan pertengkaran, apakah itu di gereja atau antara kakak beradik atau antara anak dengan orang tua, yang sudah saya rasakan sebagai orang tua. Sebab itu, maka kita menyadari secara bersama-sama untuk menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kita masuk ke dalam kegelapan. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Pagi untuk Indonesia. Selamat pagi waktu Indonesia. Baik, ada lagi saudara lainnya kesaksian ataupun yang hal yang akan kita doakan? Silakan. Siapa Dek yang Dedek bisa lihat karena Eti, silakan Eti. Terima kasih diberikan kepada kesempatan untuk tolong doakan besok saya dengan Bu saya akan berangkat ke Vermont. Tolong doakan perjalanan kami. Juga saya bersaksi sedikit. Tadi pagi waktu dia lihat berita, dia bilang di New Jersey ada berdoa dengan di New York ada berdoa pun dia bilang siapa? Saya bilang siapa? Saya bilang mungkin karena tapi bahasan tidak tahu itu, tapi ya mudah-mudahan dapat mengerti. Saya bilang
mungkin ini salah satu sama pendeta khotbah kemarin pergi ke undang-undang hari Minggu itu. Kalau dia bilang apa itu, saya bilang kalau orang bekerja hari Sabat, kalau ini kan hari Minggu, jadi sudah dipaksa diikuti semua orang mesti mengikuti hari Minggu. Kita nih boleh belanja, nih boleh punya ada kegiatan apa kalau hari Minggu. Dia bilang orang cuma mengikuti Alkitab. Terus kita bilang kalau Alkitab, dia bilang apa kalau orang masuk gereja hari Sabat, hari Sabtu, saya bilang Sabtu, undang Minggu. Kalau yang betul dia tanya apa? Dia bilang hari Minggu, saya bilang enggak. Kalau Alkitab, saya bilang hari Sabtu, Sabat. Terus kita bilang apa pun hari Minggu, saya bilang ini orang dah robah, sedang zaman siapa yang robah? Saya bilang Roma Katolik yang robah. Saya bilang ambil Alkitab, kalau nggak suka kita lihat compare Alkitab dengan orang Alkitab yang betul-betul Alkitab dengan Katolik Alkitab. Terus kemudian dia bilang ini satu kali akan terjadi kalau pemerintah pakai undang-undang hari Minggu ini pasti akan terjadi. Terus gimana kalau gimana? Kalau kita iman kita tetap mengikuti akan Alkitab. Terus saya bilang kalau undang-undang itu berlaku, saya bilang kita mesti pulang tempat kita ke kampung kalau kita ada kesempatan. Saya bilang kenapa? Dia bilang apa? Kalau enggak orang akan dianiaya. Terus pendek cerita, dia lagi berpikir kita berhenti. Terus kita bermain di luar. Serta dia masuk kemari, dia masuk kemari, dia panggil dia anak, terus dia bilang, dia mudah-mudahan kata dia bilang Pak Presiden, ini kata tidak akan terjadi itu, ini undang-undang hari Minggu, supaya kata kita tidak pulang, kita tinggal di orang. Terus kita bilang, ini pasti terjadi. Kalau undang-undang hari Minggu datang, saya bilang, Tuhan semua datang. Terus dia bilang, kenapa Tuhan kata tidak suka hari Minggu? Pendek cerita saya bilang, pokoknya saya bilang, Tuhan semua orang datang, sudah tidak lama. Atau berhenti di situ. Tolong doakan dia. Terima kasih. Amin. Kita akan doakan tentunya Ibu Vivian ya. Ibu Vivian. Iya. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Terima kasih Eti yang sudah bersaksi. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, Dek, saya bantu lihat untuk yang ini. Jika tidak ada, seperti biasa kita sudah selalu mendoakan juga. Sekali lagi ada tim yang selalu mendoakan, tim doa di Jemaat Fisdak yang selalu mendoakan saudara-saudari dalam permohonan-permohonan doa Anda semua. Dan kami akan, selain pada saat ini, kita juga akan terus mendoakan permohonan jika ada yang tidak sempat saya sebutkan sebentar. Baik saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam tata kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih karena umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama dari Indonesia, seperti Bapak Joni Kawan, dari Jerman, seperti Tante Jamie dan Om Sindukaban. Kami juga bersyukur Tuhan, dari Amerika begitu banyak yang sudah berbakti, dari California, dari Washington State, dari Colorado, dan kami yang ada di New Jersey. Kami datang bersyukur dan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, atas kesempatan yang indah untuk dikuatkan dengan firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi pelita, penuntun bagi setiap perjalanan kehidupan kami. Itu telah terbukti pada saat kami membaca firman, bagaimana itu telah menjadi bukti bagi umat-umat Tuhan di zaman Alkitab. Itu telah menjadi satu bukti pada mereka, dan pada saat ini pun kami dapat melihat bahwa firman itu juga masih tetap memiliki relevansi bagi kami, yang menuntun kami bukan hanya untuk kehidupan kami saat ini, tetapi sampai kepada kedatangan-Mu yang kedua kali, hingga nanti kami bersama-sama dengan Engkau ke dalam kerajaan-Mu, seperti yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel dan Wahyu, seperti Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 24 tentang peristiwa-peristiwa akan terjadi sebelum menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memberitahukan semuanya itu agar kami selalu bersedia. Dan pada malam hari ini Tuhan, itulah sebabnya kami telah berkumpul agar kami selalu disediakan, dipersiapkan, sehingga pada saat segala sesuatu ini akan terjadi, kami tidak akan terkejut lagi oleh sebab segala sesuatu yang akan terjadi. Tapi pada saat itu terjadi, kami hanya semakin memiliki iman dan keyakinan yang teguh kepadamu. Tetapi sebelum
menjelang peristiwa kedatangan-Mu tersebut Tuhan. Kami ingin Tuhan, biarlah kami memiliki satu karakter yang mempersiapkan kami ke dalam satu kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kegelapan-kegelapan yang ada dalam kehidupan kami, kecongkakan, kesombongan, kemarahan yang kami miliki, iri hati, atau hal-hal yang setan sudah ingin kami lakukan, yang Dia tawarkan itu akan memuaskan diri kami. Keduniawian yang masih melekat dalam diri kami. Kehidupan yang tidak penuh penyerahan kepadamu. Tuhan, biarlah kegelapan itu Engkau hilangkan dengan terang-Mu. Biarlah firman-Mu itu akan menyinari hati, pikiran, dan kehidupan kami. Sehingga segala kegelapan-kegelapan itu akan berlalu. Karena tidak ada kegelapan yang dapat bertahan dengan terang, Tuhan. Terang akan selalu menang. Terang akan selalu masuk ke tempat-tempat yang gelap sekalipun. Di mana hati, pikiran, dan kehidupan kami yang gelap, pada saat kami bermohon kepada Roh Kudus, pada saat kami meminta kepada terang Roh Kudus, maka tempat-tempat yang gelap dalam kehidupan kami itu akan hilang. Maka kata-kata kasar yang menyakiti hati sesama kami, tindakan-tindakan yang menyakiti hati orang lain, akan berakhir, akan berlalu. Karena tindakan-tindakan tersebut Tuhan tidak akan berada di dalam kerajaan-Mu. Di dalam tempat yang Engkau sudah sediakan tidak akan ada kegelapan. Tidak akan ada kegelapan Tuhan. Tuntunlah kami agar pada saat ini dengan kekuatan surga, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan surga Tuhan, kami akan menghilangkan kegelapan-kegelapan dalam diri kami. Bukan oleh kuat kuasa kami, tetapi terang Yesus yang akan menyinari kehidupan kami. Terang pemahaman yang diberikan oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat memiliki pemahaman dan kekuatan untuk mengalahkan setan dan segala usaha kegelapannya untuk membawakan kehidupan kami yang akan terus-menerus berada di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat mempelajari pelajaran yang indah, yang menuntun kami untuk satu kehidupan yang baru. Satu kehidupan yang baru yang berbeda dengan kehidupan lama kami saat ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami kembali datang untuk membawakan permohonan doa semua umat-umat Tuhan, yang pada saat ini khususnya juga yang hadir bersama-sama di acara Zoom pada saat ini. Kami melihat Bapak Alden Sihotang bersama-sama dengan kami. Tuhan, berikanlah selalu kesehatan, kekuatan iman kepada beliau, agar dia dapat terus-menerus dalam masalah-masalah penyakit sekalipun yang dialami, Tuhan akan selalu berperkara. Hal yang sama, kami juga terus berdoa bagi Bapak Joni Kawan. Kami melihat bagaimana terang surga, bagaimana damai surga dapat terus akan menjadi bahagian Bapak Joni, sehingga dia akan selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Menyadari bahwa keadaan kami dalam dunia ini bukanlah kekal Tuhan, tapi segala kesenangan-kesenangan duniawi yang mungkin setan tawarkan, yang kami pikir kami dapat nikmati, tetapi itu hanya untuk sementara. Itu bukanlah yang membawakan damai yang sejati, ataupun untuk dapat membawa kami kepada satu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Kami juga rindu untuk mendoakan saudari Eti, dan juga kiranya Tuhan, Engkau akan membantu dia pada saat dia membawakan pekabaran-Mu, membukakan kitab firman Tuhan kepada saudari Vivian dan adik Marcos. Tuhan, berikanlah kata-kata yang akan keluar dari dalam bibir, dari dalam mulutnya, seperti yang Kau sudah janjikan dalam Lukas 12 ayat 12, bagaimana Roh Kudus akan bahkan memberikan kepada kami kata-kata yang dapat kami ucapkan pada saat Roh Kudus kami minta untuk menguasai kehidupan kami. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya. Kami berdoa bagi keluarga Sindukaban juga berbakti bersama-sama. Kami berdoa bagi orang tua kami, bagi papi dan mami, bagi Om Rain dan keluarga, dan seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini, yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya penyertaan surga akan selalu dan selalu menjadi bagian kami. Dan secara khusus untuk malam hari ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi pendeta Muda Tulus Nenggolan dan saudari Iin dalam kehidupan mereka. Tuntunlah selalu Tuhan kehidupan mereka, sehingga mereka bukan hanya menerima berkat-berkat dari surga melalui kesehatan, pekerjaan, dan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka, tetapi berkat-berkat tersebut akan dapat mereka salurkan kepada sesama dengan pemberitaan firman Tuhan atau hal-hal lainnya yang dapat mereka lakukan, dan kiranya itu dapat menjadi satu sukacita bukan hanya keluarga,
daripada pendeta muda Tulus Nainggolan dan keluarga Sains Solar yang ada di Indonesia, keluarga mereka, tapi menjadi kesukaan bagi seluruh umat-umat Tuhan dan juga bagi kerajaan surga. Hambamu juga ingin berdoa bagi Karen yang bersama-sama dengan abangnya, Saudara Tulus. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun kehidupan Karen, sehingga dalam segala sesuatu yang dia lakukan, dia akan selalu melakukannya dengan kekuatan penyertaan surga yang menjadi bagiannya. Hambamu juga ingin berdoa bagi Bapak Gunawan Lim dan Ibu Susan dan kedua anak mereka. Tuhan berkatilah mereka dalam kehidupan mereka. Berkatilah dan berikanlah selalu kesehatan yang pasti dari surga, khususnya bagi Ibu Susan, Tuhan. Kiranya dengan kekuatan tersebut beliau akan dapat terus menjalankan tugas-tugas kegiatan sehari-harinya tanpa ada halangan. Dan kami akan selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua permohonan-permohonan doa umat-umat Tuhan. Bagi keluarga Sumanti, Eti yang selalu mendoakan keluarga mereka, bagi ketua lelaki dan yang selalu mendoakan keluarga Soputan di Indonesia. Kami berdoa dan kami juga berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin. Kiranya penyertaan surga akan selalu juga menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Karena doa-doa dan permohonan ini Tuhan telah kami bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih sekali saudara sekalian yang sudah bergabung. Mohon maaf jika tidak sempat disiarkan melalui live stream ya, ada masalah mungkin. Tapi kita puji Tuhan kita tetap dapat berbakti. Dan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita. Stay safe, stay healthy semua ya. Sampai bertemu. Selamat pagi ini tengah malam nih bagi Tante Jamie dan Om ini ya. Apa kabar Om? Tante